Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Ya, spoiler tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV akan berada pada karakter dari Ryuen Kakeru, atau lebih tepatnya itu pada suasana yang ada di kelas 3B. Ya, waktu istirahat makan siang sudah berakhir, dan sekarang adalah momen terakhir sebelum ujian khusus untuk kelas 3B yang dipimpin oleh si Ryuen, di mana suasana kelas dipenuhi ketegangan. Sebagian besar siswa menghabiskan sisa waktu mereka untuk belajar, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk menghindari kemarahan dari si Ryuen. Tentu aja tujuannya untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, karena setiap poin sangat berarti dalam ujian kali ini. Tapi semua siswa punya satu pemikiran yang sama. Tolong jangan pilih aku sebagai salah satu dari 5 orang yang ikut bagian dalam pertarungan minoritas. Ya, kalau sampai terpilih dan kalah, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan sama Ryuen kepadamu? Ya, setidaknya semua berharap mereka akan diberitahu sebelumnya kalau yang terpilih sudah ditentukan sama si Ryuen. Tapi Ryuen tidak bilang apapun, tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk dalam pertarungan minoritas. Ya, sampai ujian dimulai semua orang merasa bisa saja terpilih, dan dalam tekanan besar tersebut tidak ada satupun yang berani untuk lengah. Di mana Katsuragi yang paling paham dengan kemampuan akademis kelasnya merasa bahwa meskipun sudah diberikan waktu 2 minggu untuk belajar, tapi itu bukanlah waktu yang cukup panjang. Kelas mereka sudah cukup berkembang. Tentu saja siswa seperti Kaneda, Katsuragi, dan Shina tidak perlu cemas dengan ujian akademik, karena mereka hanya fokus untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin untuk kelasnya, baik ikut pertarungan minoritas maupun tidak. Namun mereka tetap saja serius untuk belajar, karena mereka tahu lawan mereka adalah kelas C, jauh lebih unggul dalam hal akademis. Baik, aku akan umumkan 5 siswa yang akan ikut pertarungan minoritas, ucap Sakagami, guru dan juga wali kelas mereka, dan adalah satu-satunya orang yang tahu siapa saja yang dipilih sama Ryuen sejak kemarin. Putaran pertama, ada nama Daichi Ishizaki. Putaran kedua, Nanami Yabu. Putaran ketiga, Mio Ibuki. Putaran keempat, Ryo Kondo. Putaran kelima, Minori Kinoshita. Ya, kelima orang inilah yang akan mewakili kelas kita di pertarungan minoritas, ucap Sakagami Sensei. Ya, begitu mendengar nama-nama tersebut, para siswa tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka. Mereka melihat ke sekeliling dengan tidak percaya. Walaupun mereka tidak tahu siapa yang akan dipilih, mereka sama sekali tidak menyangka sebuah kombinasi yang sangat begitu acak seperti ini. Kelima siswa tersebut adalah orang-orang yang kemampuan akademisnya rendah dan tidak termotivasi untuk belajar. Ibuki dulu memang pintar, tapi sekarang sudah menurun. Bukan hanya Ryuen yang memilih orang yang tidak cocok, tapi juga mengabaikan banyak siswa lain yang jauh lebih pantas untuk menghadapi pertarungan ujian minoritas. Di mana Tokito pun berdiri dan merasa kesal, merasa bahwa semua usaha kerasnya selama 2 minggu terakhir jadi sia-sia dan menatap Ryuen dengan marah. Apa-apaan ini Ryuen? Kamu membuang-buang pertarungan minoritas, ucap Tokito. Ya, tak satupun dari mereka menyangka akan kalah di bagian kelompok. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah menang di 4-5 putaran di pertarungan minoritas. Sebuah keajaiban yang mungkin saja terjadi meskipun kecil, tapi Ryuen menjawab tanpa ragu sedikit pun. Di mana Ryuen berkata, "Benar, aku sengaja mengorbankan pertarungan ini. Mau seberapa banyak rencana yang kubuat, kita tetap saja sudah kalah dari awal. Ada yang keberatan dengan hal tersebut?" tanya Ryuen. Keberatan, tentu saja. Meskipun kita coba, mungkin kita akan tetap kalah. Tapi kalau sampai kita buang banyak poin pribadi buat beli banyak poin penalti dan tetap kalah, orang-orang pasti akan marah. Tapi menyerah sebelum memulai itu agak nggak masuk akal. Terus, buat apa kita belajar mati-matian selama ini, ucap Tokito. Kenapa? Jelas saja, demi kalian sendiri, ucap Ryuen. Jangan main-main denganku, ucap Tokito yang berdebat dengan Ryuen, di mana hal itu bukanlah hal baru bagi Tokito. Di mana Sakagami Sensei hanya melepas kacamatanya dan membersihkannya dengan tenang, pura-pura tidak mendengar dan membiarkan para siswa berbicara sendiri. Hei, kalau begitu coba jawab ini. Kamu serius yakin kita bisa menang kalau berusaha keras? Tanya Ryuen.
Mungkin saja mereka juga nggak semuanya jenius, mereka juga harus mikirin soal penalti. Jadi bisa saja mereka memilih orang yang cuman bisa dapat nilai 60. Kalau kita kirim Kaneda atau Katsuragi, kita bisa menang. Kita masih punya peluang, ucap Tokito. Itu nggak akan terjadi bahkan di dalam mimpimu. Ngomong yang menghayal begitu nggak akan membantu, balas Ryuen. Tapi menyerah tanpa usaha itu malah lebih nggak masuk akal, balas Tokito. Nggak masuk akal? Coba kamu pikirkan, Sakagami Sensei. Apakah lawan ngasih penalti ke salah satu dari 5 orang yang kupilih? Tanya Ryuen kepada wali kelasnya. Nggak ada sama sekali, balas Sakagami Sensei. Ya, mendengar hal tersebut, Ryuen tersenyum lebar dan yakin bahwa rencananya sudah benar. Lalu kenapa? Nggak ada yang peduli buat ngasih penalti ke Ishizaki dan yang lainnya juga, tambah Ryuen. Tapi tetap saja itu bukan hal yang sia-sia. Nggak ada dari 5 orang yang kita pilih yang jadi sasaran mereka. Artinya mereka benar-benar nggak tahu apa yang aku pikirkan, ucap Ryuen kembali. Ya, setelah bertemu dengan Ayano Koji pada hari itu dan mengadakan rapat di tempat karaoke, Ryuen memanggil Katsuragi secara pribadi di hari-hari akhir menuju ujian. Dia bilang kalau dia akan membatalkan semua rencana yang baru saja dia buat. Dulu, dia pasti langsung terjun ke pertarungan, memakai segala cara buat bisa ngalahin Ayano Koji, dan akhirnya tetap kalah. Tapi sekarang dia belajar bahwa mengamati dengan hati-hati itu lebih penting. Sejak awal sudah jelas bahwa ujian khusus kali ini tidak menguntungkan bagi mereka. Ryuen tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan Ayano Koji di ujian kali ini. Jadi menyerbu tanpa rencana hanya akan berakhir sia-sia, anggap Ryuen. Ya, dalam situasi ini Ryuen menyimpulkan bahwa lebih baik tenang dan mengambil kendali dengan tidak melawan sama sekali. Itu adalah strategi baru yang ia rencanakan untuk mengelabui Ayano Koji. Ya, Ryuen berpikir Ayano Koji pasti siap menghadapi rencana licik atau pengeluaran poin besar-besaran dari dirinya. Tapi jika Ryuen memilih untuk tidak bertarung sama sekali, semua persiapan Ayano Koji akan sia-sia. Nyatanya, prediksi kelompok Ayano Koji meleset total. Tidak satupun tebakan mereka ada yang benar. Di mana Tokito menjadi marah melihat sikap Ryuen yang percaya diri kalau proses itu bakalan terjadi. Ya, meski kau mengejutkan mereka, kita tetap akan kalah. Kau mengisi tim dengan orang-orang lemah. Dan beranggapan kalau kelas C pasti senang melihat ini. Nah, mendengar hal itu, Ryuen kembali lagi tersenyum sambil berkata, "Tidak, aku sudah tahu rencana Ayano Koji. Bodohnya, dia justru akan ikut dalam pertarungan minoritas." Ryuen yakin Ayano Koji punya potensi menjadi pemimpin seperti Sakayanagi. Tapi sekarang kita sedang menguji apakah dia bisa melihat melalui strategi ini atau tidak. Jika gagal itu akan berpengaruh besar di masa depan, tambah Katsuragi. Di mana Tokito yang masih belum paham bertanya, buat apa repot-repot begini? Kita mungkin kalah 7 kali berturut-turut dan kehilangan banyak poin kelas. Tidak akan sampai segitunya, kekalahan kali ini di pertarungan kelompok sudah direncanakan. Tapi di pertarungan minoritas, Ayano Koji akan terjebak sendiri, ucap Ryuen. Ya, Ryuen menjelaskan strateginya. Mereka memilih 5 orang. Ronde pertama, Kyotaka Ayano Koji. Ronde kedua, Ike Shimizaki. Ronde ketiga, Shinobu Fukuyama. Ronde keempat, Hosei Sanada. Dan ronde kelima ada Yasumi Sawada. Dan sesuai rencanaku, semua 100 poin penalti gratis dialokasikan kepada Ayano Koji. Artinya, berapapun nilai yang ia dapatkan akan dihitung 0. Dan selama Ishizaki tidak pernah mendapatkan nilai 0, kita pasti menang di ronde pertama. Kita taruh semua 100 poin penalti ke Ayano Koji. Seriusan nih, ucap Ishizaki. Aku sudah tahu cara berpikirnya. Bahkan orang seperti Ishizaki yang lemah dalam akademis bisa menghindari nilai 0. Dia pasti tidak akan mengosongkan jawabannya. Jadi kemenangan di ronde pertama pasti milik kelas B, tegas Ryuen. Ya, mendengar hal itu Ishizaki menjadi lebih bersemangat sambil berkata, "Aku bisa mengalahkan Ayano Koji, keren banget aku." Ya, meskipun kemungkinan besar mereka hanya akan menang 1 kali dan kalah 6 kali secara keseluruhan, satu kemenangan ini sangat berharga. Di mana Ryuen kembali lagi melanjutkan perkataannya, mungkin terdengar gila. Tapi ini adalah cara terbaik untuk meminimalkan resiko. Lawan mengerahkan semua anggota terkuat mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka membagi poin penalti. Tapi pasti mereka menyebarkannya ke siswa top kita. Bagaimanapun kita tetap akan kalah. Ya, pertarungan antara siswa dengan level sama dengan memberi 1 atau 2 kemenangan. Tapi peluangnya sangat kecil.
Apalagi pertarungan kelompok sudah diatur untuk kekalahan. Dimana saat Tokito melihat susunan tim lawan dan mengerutu sambil berkata, biarkan mereka senang-senang dan merasa menang di awal. Rencana Ayano-Koji sudah hancur. Jika dia ingin jadi pemimpin kelas C, dia harus membuktikan kemampuannya. Kegagalan ini akan membuatnya terlihat bodoh. Kelas C tidak akan mudah menerimanya sebagai pemimpin. Setidaknya ini memperlambat rencananya, tegas Ryuen. Ya, di balik semua ini, Ryuen ingin suatu saat nanti bisa mengalahkan Ayano-Koji di medan pertempuran yang seimbang. Hasil ujian ini akan membuktikan bahwa Ryuen bisa fleksibel, mundur saat diperlukan, dan bukan hanya selalu menyerang. Dan saat ini, semuanya telah berjalan sesuai dengan rencananya dari si Ryuen. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari volume pertama dari tahun ketiga Classroom of the Elite itu sendiri, di mana Ryuen mencoba untuk mengalahkan Ayano-Koji dengan membiarkannya menang di pertarungan ujian khusus kali ini dan menyerang Ayano-Koji di masa depan nantinya. Dan ya, jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan sebagai informasi tambahan, aku dapat isi dari volume pertama kali ini dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere. Jadi jika ada perbedaan dari tempat biasa kalian baca light novel, ya harap dimaklumi lah gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.